Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Senang sekali saudara kita berjumpa lagi di hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 lewat program Renungan Harian Keluarga oleh Jemaat Gemim Maranatha Perselatan Tomohon. Hari ini kita tentu bersyukur atas segala anugerah berkat kasih Allah dalam kehidupan kita, baik kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya yang kita nikmati. Dan karena itu mari kita beribadah bersyukur kepada Tuhan di saat ini. Memulaikan ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di hari ini kami boleh menikmati kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, memperhatikan dan memberkati kami, termasuk hari ini. Dan kami datang kepadamu Bapa dalam satu persekutuan ibadah yang memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tolonglah kami Tuhan, kuasai dengan roh-Mu yang kudus. Berkati kami dalam persekutuan ini, untuk ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai agar kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sungguh siap mendengarkan firman-Mu, tetapi ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayat 8 hingga yang ke-10. Dan firman Tuhan demikian dituliskan. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bagian firman yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan bagian ini, dan renungan ini diberikan tema terang yang bersinar dalam gelap. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sangat tergantung pada penerangan listrik PLN. Jika aliran listrik PLN mati, maka sulit sekali bagi kita untuk beraktivitas dalam kegelapan malam. Nah, ada penerangan alternatif yang kita cari, diantaranya lewat lilin, senter di HP, dan lain sebagainya. Nah, saudara, kadang yang membuat kita atau hidup kita menjadi gelap bukan saja karena atau ketiadaan cahaya lampu, tetapi terlebih oleh pikiran, sikap, dan tutur kata kita yang negatif. Atau dengan kata lain, hidup menjadi gelap karena dibelenggu oleh dosa. Nah, saudaraku, hidup kita menjadi sungguh-sungguh terang kalau kita atau kalau pikiran kita terang
positif atau yang sering diungkapkan positive thinking. Dan juga sikap serta kata-kata kita positif selalu. Ada banyak orang hidupnya menjadi semakin gelap dan kelam karena selalu berpikir negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan bahkan tentang segala sesuatu. Dia berpikir dan mengira bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang positif atau yang baik. Hidupnya penuh dengan protes dan ketidakpuasan tanpa arti. Untuk segala sesuatu dia protes. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, jelas orang seperti ini susah untuk memiliki damai dan sukacita dalam hidupnya. Dan pasti ada sesuatu yang salah dengan orang seperti ini. Nah, mari kita melihat bacaan Alkitab kita saat ini. Bahwa bangsa Yehuda menuntut pengampunan dari Allah. Mereka pun yakin akan mendapatkannya. Namun saudaraku, sikap dan perilaku mereka seperti orang-orang yang tidak membutuhkan pengampunan dari Allah. Mereka tidak menunjukkan sikap hidup yang sedang menantikan pengampunan Allah. Oleh karena mereka melakukan kekejian di mata Allah. Setiap saat mereka ingin tahu jalan Allah. Tetapi pada saat yang sama juga mereka hidup di dalam dosa. Jika mereka menantikan pengampunan, maka seharusnya merendahkan diri di hadapan Allah sambil memohon belas kasihannya. Bangsa Yehuda merasa telah melakukan kehendak Allah. Mereka berusaha hidup saleh dan taat dengan melaksanakan ritual ibadah. Namun Allah memberitahu mereka bahwa mereka melakukan kekejian di matanya. Allah menghendaki ibadah yang mereka lakukan membawa perubahan diri dan berdampak nyata dalam kehidupan umat. Karena itulah umat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang atau orang lain. Nah, ibadah yang Allah kehendaki adalah ibadah yang berorientasi pada kepentingan Allah dan pengenalan yang benar akan kehendaknya, bukan pada kepentingan diri sendiri. Tuhan berjanji untuk memberikan persekutuan dan berkat bagi orang-orang yang meninggalkan kemunafikan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda ini, bangsa Yehuda ini. Di satu sisi mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hati dan kehidupan mereka tidak diarahkan kepada Tuhan. Nah, Yesaya mengingatkan pada mereka, Allah senantiasa berkata, Aku ini. Apabila engkau tidak lagi menekanku kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk jari kepada sesama dan memfitnah, dan jika engkau memberikan sesuatu kepada orang yang lapar, memuaskan hati orang yang tertindas, dengan melakukan semuanya ini, terangmu akan terbit dalam gelap. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi di ayat 9 dan 10. Jadi hidup akan menjadi terang dalam kegelapan dunia jika hidup kita ada dalam hidup damai dan kasih. Cahayamu akan mereka laksana fajar kalau kita melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya juga menantang kita semua dengan perbuatan yang luar biasa, yaitu bagilah makananmu dengan orang lapar dan
Bawalah orang gelandangan ke rumahmu, berilah pakaian kepada orang yang telanjang, sebagaimana kalau kita bisa bandingkan dalam Yesaya 58 tadi yang kita baca. Di masa ketika kita sedang menghayati minggu-minggu sengsara ini. Bahkan ketika kita juga sedang diperhadapkan dengan badai pandemi COVID-19. Mari diajak bagi kita untuk hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kita ingat bahwa kasih Allah kepada kita sungguh luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya untuk kita. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita dan karena itu kita hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Saudara, akhirnya Matius 5 ayat 16 berkata atau mengungkapkan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Selamat menjadi terang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, segala pujian, syukur, hormat, sembah kami kepadamu. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami hari ini dan sampai saat ini. Ketika Engkau perkenankan kami lagi untuk merenungkan firman-Mu, kebenaran firman yang membawa kami untuk hidup di dalam terang kasih Kristus, untuk senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Dan biarlah kehidupan kami memancarkan terang Kristus ketika firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah ibadah-ibadah kami, kehidupan kami berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, tetapi ketika ada tawaran, godaan yang kelihatan membawa kebahagiaan, damai bagi kami, tetapi di ujungnya membinasakan kami, maka biarlah hikmat, kasih, dan kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk mampu dan jeli melihat situasi, kondisi, keadaan dunia ini, sehingga kami tidak terperosok dalam godaan tawaran yang menyesatkan, tetapi kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami senantiasa agar ibadah-ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Ibadah-ibadah kami diarahkan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan pribadi kami. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, oleh karena itu berkati kami dan tuntun kami senantiasa hamba-hamba-Mu, para pelayan khusus Jemaat Gemim Maranatha Selatan, dari kolom 1 hingga 27 di Komisi BIPRA, para pendeta, vikaris pendeta, komisi-komisi kerja, semua kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan tim multimedia terus juga diberkati oleh Tuhan. Mereka melayani bagian multimedia sehingga baik memberitakan Injil, memberitakan firman lewat renungan harian keluarga dalam YouTube Maranatha Selatan ini boleh terlaksana dengan baik. Bapa kami di dalam sorga, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kemampuan dan hikmat untuk juga dapat mampu menghayati minggu-minggu sengsara ini, bahwa sesungguhnya Allah kami di dalam Yesus Kristus mengasihi kami, berkorban untuk kami, menderita untuk kami, dan karena itu kami hidup di dalam terang kasih Kristus. Ketika kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan tolong kami, berikan kami pengharapan iman bahwa badai pandemi COVID-19 akan berlalu dalam kasih kuasa Tuhan, karena Tuhan berkehendak dan Tuhan dapat memulihkan segala situasi. Bapa, berkati terus pemerintah kami, berkati gereja kami, agar senantiasa berjalan bersama seiring untuk senantiasa melaksanakan tugas tanggung jawab baik dalam kepemerintahan maupun di gereja, terutama dengan penanganan COVID-19. Terpuji Engkau Tuhan, berkati kami hari ini.
Tuntun kami menjalani kehidupan ini. Berkati kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah hari ini lewat renungan harian keluarga. Semoga renungan ini memberkati saudara-saudara, menguatkan iman saudara menjalani kehidupan ini. Dan kiranya ketika renungan ini memberkati saudara, maka jangan lupa untuk selalu ikuti terus setiap harinya renungan harian keluarga yang disiarkan oleh Akademi Maranatha Paslatan Tomohon lewat YouTube. Jangan lupa like, subscribe, bahkan bagikan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.